Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak semuanya, mahasiswa pada mata kuliah Tahsin Al-Qur'an yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada kali ini sampai pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembetulan bacaan dari huruf-huruf hijaiyah. Pada waktu itu kita sampai pada huruf jim, ya, huruf jim, ya, tidak jim tapi jim. Kita membetulkan setiap huruf itu dari segi makhraj dan sifatnya. Kita juga kemarin sudah membaca halaman 3 dan 4 ya untuk diperagakan. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Jadi maksimal kita anggarkan waktunya adalah 50 sampai 60 menit. Nah, juga nanti setelah kita membahas huruf-huruf itu kita akan lanjutkan pembacaan. Kemarin ini sudah sampai huruf ini ya. Nah, ini halaman 3 dan 4 ini sudah sampai huruf nun ya. Nah, nanti kemudian kita lanjutkan dengan membaca huruf-huruf ini. Yang belajar berlatih yang halaman 5 dan 6 ini. Nah, baik. Kita sampai pada huruf. Sekarang kita mengancik ke huruf H. Huruf H itu makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Nah, jadi huruf halak itu terbagi menjadi 3 space. Space yang pertama kemarin ada di bagian paling bawah. Di bagian paling bawah pangkal tenggorokan itu ada huruf hamzah dan huruf H. Di bagian yang atasnya di bagian tengah tenggorokan itu ada huruf H dan huruf Ain. Nanti di bagian atas sendiri ada huruf Kha dan huruf Ghain. Jadi Ghain dan Kha itu yang paling atas, yang paling puncak dari tenggorokan. Nah, sekarang kita masuk ke huruf H. Huruf H makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Sifatnya adalah hamas. Ya, hamas. Hamas itu berarti udara atau nafas itu terlepas. Lalu kemudian rokhawah. Rokhawah itu berarti bunyi atau suaranya itu terlepas, tidak tertahan. Ketika kita mengucapkannya dalam harokat kasroh, harokat sukun, maka kita akan kalau kita amati, kita akan melihat bahwa ketika diucapkan itu udara dan bunyinya itu keluar ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, jadi ada bunyi yang keluar, ada suara yang keluar, ada nafas atau udara yang mengalir. Sifat selanjutnya yaitu istifal. Istifal yaitu lidahnya di bawah atau turun, tidak naik. Lalu infitah berarti rongga mulut tidak terkatup atau terbuka lebar. Kemudian ismat ya, berat diucapkan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf H adalah kita perlu hati-hati ketika huruf H ini bertemu dengan huruf yang makhrajnya sama atau berdekatan. Jadi yang makhrajnya sama misalnya apa? Misalnya huruf Ain. Ya, huruf Ain makhrajnya sama persis. Atau yang berdekatan misalnya seperti H. Yang sulit itu kalau H itu bertemu dengan H itu. Itu sering anak-anak itu ketika membaca Al-Qur'an itu H dengan H ini menjadi bahasa Jawanya menjadi jumbuh ya, menjadi rancu antara pengucapan H dengan pengucapan H. Karena makhrajnya berdekatan.
kadang-kadang huruf haknya ke bawah ke dalam makhrajnya huruf ha, atau sebaliknya huruf haknya terbawa ke makhrajnya huruf ha. No. Ini saya contohkan di sini, fala junaha alaihima. Ya, kita di sini bertemu dengan 3 huruf halak. Ada ha, ada ain, ada ha. Nah, kadang-kadang bacanya menjadi rancu. Fala junaha alaihima. Hima, huruf haknya itu loh menjadi huruf ha. Itu. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Fala junaha alaihima. Gitu. La junaha alaikum al-masihu Isa wa zuhziha 'anin nar fasfah anhum la tafrah innallaha wasabbihhu ya. Huruf ha secara langsung bertemu dengan huruf ha. Ini kalau tidak diperhatikan, haknya menjadi ke bawah-bawah ke huruf ha, wasabihu begitu. Padahal makhrajnya lain, hanya berdekatan saja. Wasabihu fasfah hashiman, ya. Nah, huruf ha bertemu dengan huruf ha. Nah, ini tidak ada idgham, ya, tidak ada ihfa. Jadi hurufnya dibaca jelas semuanya. Ha juga dibaca sesuai dengan makhrajnya, huruf ha dibaca sesuai makhrajnya huruf ha. Nah, ini kalau perlu, ya, ini yang contoh-contoh ini silahkan dilatih, ya, di latihan pengucapan atau pronunciation, ya. Lalu kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf kha. Huruf kha makhrajnya ada di puncak tenggorokan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bersama dengan huruf ghain. Huruf ghain, huruf kha itu satu lokal, ada di puncak tenggorokan. Nah, ini sifatnya. Nah, ini huruf pertama yang kita bahas yang punya sifat isti'ala, ya. Kemarin saya sudah sampaikan huruf isti'ala itu dia memiliki sifat, yaitu ketika diucapkan itu lidahnya naik ke langit-langit. Jadi misalkan ini langit-langit, nah, langit-langit di rongga mulut itu, nah ini lidah, maka lidahnya ini cenderung naik menuju ke arah langit-langit. Nah, mengucapkan huruf bagaimana kemarin kita juga sudah menjelaskan huruf isti'la itu cirinya apa? Untuk mengidentifikasinya bagaimana? Huruf isti'la itu adalah semua huruf hijaiyah yang fathahnya tidak terbaca a, ya. Fathahnya itu tidak a, itu pasti huruf isti'la itu. Huruf ra, huruf ya kha ini, ya, kha, ra, kemudian shad, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf. Nah, semua itu huruf yang ketika di fathahnya itu tidak dibaca a, nah, itu disebut dengan huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini kalau orang Arab itu dia bisa mengucapkan huruf isti'la itu tanpa berat, jadi mudah mereka mengucapkannya itu. Tapi untuk kita yang orang Jawa begini ini atau orang Indonesia ini, kadang mengucapkan huruf kha itu tidak semudah yang dibayangkan, karena mengangkat lidah ke langit-langit sambil memfasihkan suara itu perlu ada bantuan. Biasanya kalau yang istilah itu belum bisa, itu bantuannya dengan memecucukan mulutnya. Meskipun ini metode seperti ini juga tidak semuanya setuju, gitu, karena itu bukan huruf yang makhrajnya ada di bibir. Itu huruf halak kok, tidak ada makhraj di bibir kok. Kemudian kenapa bibirnya harus memoncong begitu, kan juga tidak tepat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita orang Indonesia, kalau misalkan
mengucapkan isti'la itu agak susah. Ya, kho. Kita kalau mengucapkan huruf kho kan mau tidak mau harus kho loh. Ada mencucu sedikit begitu. Ko, po. Kalau orang Arab bisa itu. Wah, ndak pakai mencucu aja bisa muncul suaranya. Beda ya, sana makannya kurma, kita makannya ketela ya. Jadi berbeda. Ya, kho, khi, khu, bah. Yang jelas adalah bahwa baik dibaca fathah, dibaca kasroh, dibaca dhammah, dibaca sukun, itu isti'lanya itu tidak akan hilang karena itu adalah sifat lazimah atau sifat yang sudah bawaan, bukan sifat tambahan. Gitu. Itu sifat tambahan, sudah syahsiyahnya begitu. Jadi sudah pembawaannya huruf kha itu begitu. Makanya isti'lanya itu tidak bisa hilang. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu ismat atau berat diucapkan. Jadi ketika mengucapkan huruf kha itu ada penekanan yang mengindikasikan bahwa huruf itu agak berat. Berat itu bukan berarti tidak bisa diucapkan, tapi berat. Gitu. Ya, ismat. Kemudian ada hamas. Ya, hamas itu kemarin sudah nafasnya terlepas. Kemudian rokhawah, ya, bunyinya terlepas atau suaranya terlepas. Kemudian invitah itu rongga mulut terbuka atau tidak tertutup. Nah, yang perlu diperhatikan, hati-hati apabila kha itu bertanda sukun, bedakan dengan ha, ya, bedakan dengan ha. Jadi kadang-kadang yang membedakan itu makhrajnya ya. Kalau ha itu dia lebih dalam, kalau kha itu dia lebih di atas ini. Wala takhsha, wala takhsha, jangan wala tahsha begitu. Itu jadi huruf ha nanti. Wakhtara Musa, ini tidak ada contohnya yang yang satu kata atau satu kalimat dengan huruf ha di sini kebetulan. Fakhtalato ya. Yakhtimu, jangan yahtimu, yakhtimu. Nah, kalau ada bacaan itu kalau biasanya anak-anak pujian harul wabail hatimah ya, bukan khotimah tapi hatimah. Hatimah itu pakai to, ha dengan to, hatimah. Kadang-kadang bacanya khotimah. Kemudian selanjutnya yaitu huruf dal. Nah, huruf dal itu makhrajnya di mana? Makhrajnya sama dengan huruf ta. Ya, kita kemarin sudah membahasnya ini. Nah, inilah makhrajnya huruf dal. Dia satu makhraj dengan ta dan po. Ya. Ta, dal dan po. Nah, kalau kamu membacanya itu dengan benar, maka makhrajnya itu tidak ganti. Tempatnya ya di situ. Di punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sambil mengenai gusinya. Jadi ini misalkan ini adalah gigi, ini adalah gusinya. Nah, maka ini punggung ujung lidah ini nempel di sini ini. Jadi mengenai pangkal gigi sekaligus gusinya. Ya. Nah, yang membedakan adalah sifatnya. Ya, jadi yang membedakan adalah sifatnya. Kalau ta itu syiddah dan hamas, kalau dal ini dia syiddah dan jahar. Nah, kalian harus
harus hafal ini minimal ya, minimal kalau kalian tidak hafal sifat-sifatnya setiap huruf itu minimal kalian paham kalau misalkan sifatnya ini itu artinya ini, jadi sifat dan maknanya itu kalian hafal. Jadi ketika saya bilang sifatnya jahar ya, di kepala kalian itu sudah harus paham, oh jahar itu maknanya begini, oh syiddah itu maknanya begini, oh ismat itu maknanya begini, begitu harusnya. Ya, jadi dia sifatnya jahar, tertahan nafasnya, udaranya tertahan. Kemudian syiddah, bunyinya tertahan. Kita ngeceknya dengan kalau dibunyikan dengan sukun maka akan kelihatan jahar dan syiddahnya. Ya, ad. Ketika mengucapkan ad, nah nafasnya tidak muncul. Ad, bunyinya tidak ada, tapi dia punya qalqalah ya. Dia punya sifat tambahan qalqalah. Ada Pak, ada bunyi tambahannya itu. Nah, bunyi tambahan itu adalah sifat khusus yang dimiliki huruf dal, yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Kemarin yaitu bunyi tambahan yang kuat setelah menekan makhraj ya. Jadi ketika mengucapkan huruf dal sukun, kita tekan makhrajnya, muncullah bunyi tambahan yang kuat yang disebut dengan sifat begitu itu disebut qalqalah. Ya. Da, di, du, bad ya. Lalu kemudian dia punya sifat ismat, berat diucapkan. Hampir semua huruf hijaiyah itu berat diucapkan. Yang diucapkan ringan itu lawan dari ismat itu. Ismat itu dari bahasa Arab. Ismat itu kalau bukan ismat loh ya. Ismat ya. Nah, ismat itu kalau ditulis begini. Kalau ditulis itu ismat itu begini. Ismat. Nah ini. Ismat itu artinya apa? Ismat itu kecenderungan untuk diam. Jadi sumtu itu kan maknanya kan diam. Lah, diam ismat itu jadi huruf itu yang cenderung untuk tidak bisa berbunyi. Makanya kemudian dimaknai dengan berat diucapkan. Hampir seluruh huruf hijaiyah itu sifatnya ismat atau berat diucapkan. Loh gitu Pak, kok cenderung untuk diam ya? Karena mungkin ya dianjurkan tidak banyak bicara itu bagaimana, tidak paham. Nah, kalau kita lihat di mana ini sifatnya, ini jadwal sifat, jadwal huruf dan sifat-sifatnya. Oh ini jadwal sifat ya. Kalau yang kemarin itu apa belum saya ya. Oh, sifat huruf. Nah, ini memang belum saya munculkan di sini. Jadi kalau saya sambil nunggu. Jadi kalau kita mau melihat maka hampir seluruh huruf hijaiyah itu sifatnya dia ismat, kecuali beberapa huruf itu yang ringan diucapkan atau dalam bahasanya idlaq. Nah, ini idlaq itu ada di nomor 10. Nah, ini idlaq ringan diucapkan itu hanya berapa huruf saja itu. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba atau disingkat menjadi firra min lubin. Selebihnya ismat semuanya. Nah, yang dihafalkan karena sifat-sifat itu banyak yang berlawanan. Nah, yang kamu hafalkan itu yang sedikit saja. Misalnya jahar itu dengan hamas, nah, ini imbang nih, podo-podo akeh. Yang kamu hafalkan ya yang sedikit saja. Fahasahu syahsun sakat. Nah, ini huruf yang hamas. Kemudian antara yang syiddah dengan yang rohowah banyak yang rohowah, yang syiddahnya sedikit. Nah, itu saja yang dihafalkan. Ajidu qatlin bakat. Kemudian ada huruf itu yang bainiyah. Nah, ada bainiyah ini tengah-tengah antara syiddah dan rohowah.
Kemudian ada isti'la, lawannya adalah istifal. Huruf istifal ini banyak, yang dihafalkan adalah yang isti'la saja. Khussa dautin kil. Kemudian ada huruf idbaq, lawannya adalah infitah. Semua huruf hijaiyah hampir semuanya infitah. Yang idbaq hanya ada 4, shad, dha, ta dan dha. Nah, yang begini-begini aja yang dihafalkan. Kalau sama nanti dibuat, dicatat antonim-antonim sifat huruf itu: jahar dengan hamzah, syiddah dengan rohawah, isti'la dengan istifal, idbaq dengan infitah, ismat dengan idlaq. Nah, untuk yang lain ini sifat-sifat yang tidak berpasangan, ya, sendirian ini. Nah, begitu. Nah, kita kembali ke huruf dal, ya. Nah, ketika membaca huruf dal kita harus memperhatikan jahar, syiddah dan qalqalahnya. Nah, coba kita praktekkan di sini. Laqad laqina, laqad labithtum, qad nara, wa laqad nasarakumullah, laqad ra'a liyudhidu. Nah, ini beda, harus beda ini antara huruf dal dengan huruf bod. Liyudhidu makhrajnya lain. Nah, makhrajnya huruf bod gimana, Pak? Nah, nanti kita bahas. Mayyartadid minkum mumaddadatin Haruna akhishdud bihi azri anahnu sodadnakum. Oh, ini tidak panjang ya. Oh, ini ada panjangnya ini tapi tidak kelihatan ya. Addadahu. Ya, ini huruf dal. Kemudian huruf selanjutnya, oh masih ada ini. Madhuron, kadhan, yadkhuluna, nudkhiluhum. Ya, hati-hati jangan sampai membacanya nudkhiluhum menjadi huruf ha. Nah, harus diperhatikan. Nudkhiluhum, mudkholan, al wadqo, yadmaghuhu, idfa'. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah yang ke-10. Nah, ini yang ke-10 adalah huruf dhal. Ingat, hati-hati, diperhatikan, membacanya adalah hurufnya namanya huruf dhal. Kalau fathah dibaca dha, kalau kasroh dibaca dhi, kalau dhammah dibaca dhu. Pak, bacanya kok beda dengan biasanya kita baca ya? Ya, karena saya membacanya memperhatikan makhrajnya ini. Makhrajnya di mana? Makhrajnya huruf dhal itu adalah di ujung lidah dan ujung 2 gigi seri pertama atas. Nah, kalau belajar tajwid di tingkat mahasiswa itu konsepnya makhraj sifat secara teoritisnya harus kuat, harus mateng. Tidak lagi seperti di TPQ dulu. Jadi setiap huruf itu harus kita preteli. Kalau dulu waktu masih kecil ya tidak perlu dikasih teori yang macam-macam, nanti malah tidak paham. Tapi kalau sekarang ya harus bisa begitu supaya kita bisa menganalisa makhrajnya huruf itu. Jadi huruf dhal itu ada di ujung lidah sini lah. Sama ujung gigi seri yang atas ini, 2 ini. Ditempelkan begitu. Dan kemudian kita lihat sifatnya dia adalah jahar. Jadi ketika kalau kita baca sukun, maka tidak akan ada nafas yang keluar. Bad, dha, dhi, dhu, bad, tidak ada udara yang mengalir. Kemudian sifatnya dia adalah ismat, ya. Ismat atau berat diucapkan, ya sudah maklum. Kemudian rokhawah. Nah, rokhawah penting ini.
rokhawah itu berarti dia bunyinya tidak tertahan. Makanya kita ketika mengucapkannya dalam keadaan sukun tadi itu ada suara yang lepas, ya. Ban, nah bunyinya kan tetap lepas tuh. Walaupun dia nafasnya, udaranya tidak mengalir, tapi bunyinya tidak tertahan. Gitu. Kalau kemudian istifal, nah, istifal sudah tahu. Nah, istifal lidahnya di bawah tidak naik, dan infitah atau rongga mulut terbuka. Nah, hati-hati jika berharokat dhammah. Hati-hati huruf lal jika berharokat dhammah. Perhatikan tarqiqnya. Apalagi jika berhadapan dengan huruf isti'la. Kenapa? Karena huruf zal itu dia bukan dekat, dia satu makhraj dengan huruf dha, ya. Dha itu pengucapannya sama persis dengan huruf zal. Yang membedakan adalah zal itu istifal, kalau dha itu isti'la. Jadi lidahnya beda di lidah saja. Kalau zal itu lidahnya turun ke bawah, kalau dha itu lidahnya naik ke langit-langit. Lah, yang sering terjadi adalah ketika huruf zal itu bertemu dengan huruf isti'la, maka huruf zal ini cenderung akan terbawa ke huruf dha. Nah itu, maka harus berhati-hati. Ya. Jika harokatnya dhammah, nah dhammah itu kan cenderung untuk dhammah itu kan maknanya, dhammah itu kan mencucu, ya, mulut itu mengumpul. Nah, ketika mulut itu mengumpul, maka lidah itu akan cenderung tertarik untuk naik ke atas gitu, ketarik, ya. Kecenderungannya begitu. Maka harus diperhatikan. Dia harus tetap istifal dan dia harus tetap tipis tarqiq, karena huruf zal itu tarqiq. Nanti kalau jadi dha jadi tebal dia. Oke, ini contohnya di sini. Luq, ya. Luq ketika mengucapkan zalnya itu istifal, ketika mengucapkan qafnya itu isti'la. Luq, ya. Al-adqani mahdzura. Nah, roknya ini dalam posisi tafkhim atau tebal. Sedangkan zalnya ini dalam posisi tarqiq atau tipis. Mundzirina. Nah, kalau ini sama-sama tipis. Roknya berharokat kasroh, berarti tipis dia. Mundzirina. Kalau ini tidak ada masalah. Wadharhum. Nah, ini agak problem ini, karena zalnya itu tipis, roknya itu tebal. Rok sukun setelah fathah itu dibaca tebal. Nah, maka nanti huruf rok ini agak ribet ini. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang tafkhim tebal mutlak, ada yang tarqiq tipis mutlak, ya. Yang tebal mutlak itu ya semua huruf yang fathahnya, semua huruf isti'la itu, ya. Huruf isti'la itu semuanya huruf tebal. Kemudian kalau selain huruf isti'la itu semuanya huruf tipis tarqiq. Nah, ada huruf itu yang bisa tipis bisa tebal, yaitu lam dan ro. Kalau lam itu mudah. Lam itu semuanya dibaca tipis kecuali pada lafdzul jalalah setelah fathah atau dhammah. Nah, kalau ro, itu macam-macam. Ro sukun setelah kasroh, ro sukun setelah fathah, ro berharokat kasroh, ro berharokat dhammah, ro berharokat fathah. Itu nanti ketentuannya beda-beda. Ada yang ro yang wajib tebal, ro yang wajib tipis, ro yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, itu butuh satu pembahasan sendiri itu. Ya, anak ya tidak sekarang, ya. Kemudian fanabadnahu,
nuzurun, nun zal tipis, ro tebal, nuzurun, wa akhadna id kuntum, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf ro, ya, huruf ro. Nah, inilah yang tadi baru saja kita bahas, ya. Tetapi untuk tafkhim dan tarqiqnya kita tidak bahas sekarang. Kita di sini membahas sifat dan makhrajnya dulu. Yang pertama makhrajnya. Makhrajnya yaitu pada ujung lidah agak ke dalam. Ujung lidah, ya. Kalau tadi ada punggung ujung lidah, ibarat ini adalah lidah, ini tuh punggung ujung itu tempat kuku ini, kuku saya ini punggung ujung lidah. Lah kalau ujung lidah itu ya ini ujung-ujung jari ini. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri pertama. Ya, gusi gigi seri pertama. Tidak mengenai giginya loh ya. Jadi mengenai gusinya. Ro, ya, ro. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah ini. Yang pertama jahar. Jahar itu nafasnya tertahan. Ar, ro, ri, ru, ar. Ketika kita mengucapkan ro-nya dalam keadaan sukun, maka nafasnya atau udara itu tidak mengalir keluar mulut. Berarti dia jahar. Kemudian dia sifat bainiyah. Nah, ini sifat khusus yang dimiliki huruf ro. Apa itu bainiyah? Bainiyah itu adalah sifat tengah-tengah antara syiddah dan rohawah. Ini syiddah itu tertahan suaranya, kalau rohawah itu terlepas suaranya. Jadi dia antara terlepas dan tertahan. Itu huruf ro. Kemudian dia punya sifat lagi yaitu inhiraf. Inhiraf itu ini perlu kalian catat ya. Inhiraf itu sifat yang ya seperti bunglon, sudah saya singgung kemarin di pertemuan yang pertama. Jadi ro itu memiliki karakter kayak kalau hewan tuh kayak bunglon itu. Dia nempel di kayu warnanya jadi coklat, dia nempel di daun warnanya jadi hijau. Nah, itu sifatnya huruf ro. Jadi yang maksudnya gimana? Dia bisa dibaca tebal, dia bisa dibaca tipis. Nah, karena bisa tebal, bisa tipis, kadang-kadang tebal dan tipis itu dipengaruhi oleh makhraj dan sifat. Nah, maka kalau kemudian dia itu ketika dibaca tipis, ketika dia dibaca wajib tebal atau pokoknya ketika dibaca tebal, maka dia seperti huruf isti'la, seperti makhrajnya menjadi seperti huruf isti'la. Tapi ketika dia itu dibaca tipis, dia menjadi seperti huruf istifal. Kayak huruf ro itu malah jadi kayak huruf lam. Kok lam? Bukan lam. Ro itu jadi inhiraf itu kalau di sini dimaknai ya, inhiraf itu condongnya huruf ke makhraj atau ke sifat lain. Ya, huruf lam itu bisa kadang-kadang huruf lam, ini membahas huruf lam. Lam itu kadang-kadang bisa makhrajnya mendekati seperti huruf nun. Itu. Kalau dia itu pasti tipis kayak huruf dal. Nah, jadi gimana ya? Ya seperti itu, tergantung tipis atau tebalnya. Itu hukum huruf ro juga sangat banyak. Nah, belum selesai ya. Ada sifat lainnya yang belum muncul selama ini yaitu takrir. Takrir itu maknanya ada pengulangan bunyi atau kalau bahasa praktisnya ada getaran. Ya. Jadi ketika kita membaca huruf ro, nah itu kan ada getaran. Tapi juga getaran ini tidak boleh terlalu banyak. Jadi ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Ya, ro, ri, ru, ar. Ya, ar. Ada getaran lah 3 barang 4 kali begitu. Lalu kemudian istifal
lidahnya di bawah, kemudian infitah, lidah mulutnya tidak tertutup atau tidak terkatup, kemudian dia idlaq, ringan diucapkan. Ya. Berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya tadi yang berat. Ini ringan diucapkan. Nah, hati-hati jika bertanda sukun, jangan getarkan lidahnya lebih dari 1 kali, kayak amuk marunggu. Perhatikan juga tebal tipisnya. Nah, kalau tebal dan tipis ini ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Sudah saya singgung tadi. Ada yang wajib tipis, ada yang wajib tebal, ada yang boleh tipis, boleh tebal. Kaidahnya seperti apa? Nah, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke. Wah, masih banyak ya hurufnya. Sudah 35 menit ini, baru sampai huruf ro. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf za, bisa dibaca. Kita dulu ya, kita latihan dulu ya. Nah, ini kita baca dulu. Faghafarna lahu anishkur li ardi'ihi yaghfir lakum. Nah, ketika saya membaca yaghfir lakum, roknya tipis. Qardon, roknya tebal. Ardon, tebal. Gharbon, tebal. Nah, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan seterusnya kita beralih ke huruf yang lain, yaitu huruf za. Za itu bisa didefinisikan dengan, bisa dinamai za, bisa dinamai za, bisa dinamai zai, bisa dinamai zi, ya. Zaun, za begitu saja, bisa zayun, bisa ziyun. Makhrajnya di mana? Makhrajnya di ujung lidah, menghadap dan mendekat antara gigi seri atas dan bawah. Za, mudah ini diucapkan ini, za. Dia satu makhraj dengan huruf shad dan huruf sin. Satu makhraj dengan huruf shad dan huruf sin. Makanya sifat-sifatnya nanti ada mirip. Nah, kemudian sifatnya bagaimana? Sifatnya yang pertama adalah jahar. Ya, jahar. Jahar itu nafasnya tertahan. Tapi kalau kita cek, enggak ya Pak. Nafasnya atau udaranya ngalir itu. Ya, za, zi, zu, az. Loh, tetap keluar tuh nafasnya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia punya sifat tambahan yang disebut dengan shofir, yaitu adanya suara tambahan yang mendesis. Nah, ini shofir. Jadi karena ada shofir ini, maka jaharnya itu agak ya terganggu, jadi tidak bisa jahar maksimal begitu. Ya, za, zi, zu, az. Nah, nafasnya tetap akhirnya bocor juga karena dia punya sifat shofir. Shofir itu maknanya adalah suara tambahan yang mendesis. Nah, ini yang tadi, yang kemarin kita bahas di huruf ta itu ndak ada shofir itu. Makanya kalau kemudian mengucapkan huruf ta kok tiba-tiba ada desisnya, itu aneh itu. Tabat, loh, kok tiba-tiba ada cesnya, itu dari mana itu? Huruf ta itu ndak punya shofir. Huruf ta itu dia punyanya hamas, dan dia itu syiddah. Syiddah itu bunyinya tertahan, dia tidak punya bunyi. Kalau dia diucapkan dengan sukun, maka tidak melepaskan bunyi. Ta, ti, tu, bat, ya, jadi mestinya tabat. Kalaupun ada suara tambahan yang ada desis sedikit, itu bukan desis dari mulut, tapi desis dari gesekan udara, gitu. Lalu kemudian sifat selanjutnya yaitu ismat, ya, berat diucapkan. Kemudian rokhowah, bunyinya terlepas, mengeluarkan bunyi. Ketika dibaca sukun pun bunyinya tetap keluar. Kemudian istifal,
lidahnya di bawah. Kemudian infitah, rongga mulut terbuka, tidak terkatup. Nah, hati-hati membaca huruf za ini jika bertanda sukun. Perhatikan jaharnya agar tidak menjadi sin. Kalau huruf sin itu dia hamas, ya, nafasnya itu los, dol. Tapi kalau za itu dia jahar. Coba perhatikan. Sa, si, su, bas. Nah, ketika mengucapkan dalam sukun bas, udara itu mengalirnya deras sekali. Tapi kalau za tidak. Za, zi, zu, baz. Nah, udaranya tertahan. Hanya karena dia punya sofir saja, maka kemudian udara itu agak bocor, tapi itu pun juga sedikit. Maka pembacaannya harus dibedakan betul antara za dengan sin. Ya, ini contohnya di bawah. Muzjatin tazdari wazdadu wizrok. Wizrok, kafnya ada hamasnya. La yuz apa lagi? Ya Allah, ora ketok. La yuz liquna azka kanaztum a'jazta fa'azazna. Ya, ini huruf za. Lalu kemudian kita lanjut. Ya, huruf setelahnya huruf za yaitu huruf sin. Nah, huruf sin ini satu makhraj sama dengan huruf za, yaitu ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Nah, sifatnya hampir sama dengan huruf za. Yang membedakan adalah kalau tadi zai atau za itu tadi jahar, maka sin ini hamas, ya. Hamas, keluar nafasnya atau udaranya mengalir, dan dia punya sifat sofir, yaitu ada tambahan suara yang mendesis. Nih, sofir. Ya, halaman 13, suara tambahan yang mendesis hanya ada pada 3 huruf, shod, sin, dan zai atau za. Nah, sifatnya yang lain adalah ismat, berat diucapkan. Rokhawah, bunyinya tidak tertahan atau bunyinya lepas. Kemudian istifal, lidahnya turun ke bawah. Infitah, rongga mulut terbuka. Jadi sa, si, su, bas. Nah, suara tambahan desisnya muncul. Beda dengan huruf ta tadi. Nah, hati-hati jika bertanda sukun, perhatikan rokhawah dan istifalnya. Ini huruf sin, ini huruf paling mudah nih diucapkan ini, ya. Mustaqimun, nasta'inu, mustaqirrun, yastasrihuhu, yasjudu. Nah, ini tidak terlalu sulit. Nah, kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf shin. Ingat, meskipun bentuknya itu hampir sama antara sin dengan shin, kamu harus pahami bahwa sin dan shin itu makhrajnya tidak sama, ya. Kalau sin itu dia satu makhraj dengan shod dan za, kalau shin itu dia makhrajnya malah lebih dekat atau makhrajnya sama dengan jim, ya. Coba kita lihat. Nah, ini, ya. Shin itu satu makhraj dengan jim dan ya. Malah ya, ya Pak, ya. Iya, ya, jim, shin itu satu makhraj, yaitu tengah lidah mengenai langit-langit. Apa sifatnya? Sifatnya yaitu nah, ini sifat utama atau karakter yang dimiliki oleh huruf shin yang tidak ada pada huruf lain, itu adalah tafashi. Apa itu tafashi? Tafashi itu artinya adalah berhamburannya udara di dalam mulut. Nah, ini tafashi.
berhamburnya angin atau udara di dalam mulut yang hanya dimiliki oleh huruf shin saja. Kemudian shin sifatnya yang lain yaitu ismat, berat diucapkan. Hamas, udaranya mengalir. Rokhawah, suaranya terlepas. Istifal, lidahnya di bawah. Infitah, mulutnya terbuka. Ya, sha, shi, shu, bash, ya, ash. Nah, hati-hati, perhatikan betul-betul tafasyinya. Apalagi jika bertanda sukun, jangan sampai terbaca seperti sin, ya. Apalagi kalau membacanya ya sukun itu biasanya nanti yashrobu, orang-orang kadang bacanya yasrobuna, ya, menjadi seperti huruf sin, ya. Asyakirina fabasyarnahu ishtarau ar-rushdu yashrobu syatoto. Nah, ini tantangan ini. Nah, ini pembacanya susah ini. Anfususyuhha, sin habis itu bertemu dengan shin. Anfususyuhha syaqaqna. Nah, ini. Oke, kemudian lanjut ke huruf shad, ya. Huruf shad ini yang satu makhraj dengan sin, ya, tapi dia beda sifat. Ya, makhrajnya sama dengan sin, yaitu ujung lidah menghadap dan mendekat antara gigi seri atas dan bawah. Sifatnya adalah yang pertama dia isti'la. Nah, ini yang membedakan dia dengan za dengan sin. Za dengan sin istifal, lidahnya turun ke bawah. Kalau shad dia isti'la. Nah, kenapa kita kalau mengucapkan huruf shad itu agak berat-berat gimana gitu? Karena memang kita mengisti'lakan lidah kita kok, makanya jadi agak berat. Ya, isti'la, lidahnya naik ke atas. Sha, si, su, bas. Dan harus bedakan antara basirun dengan basyirun. Nah, beda. Kadang-kadang di innallaha sami'un basir jadi huruf sin. Nah, ini susah ini, ya. Isti'la itu ada di dalam huruf shad dalam keadaan apapun, baik fathah, kasroh, dhammah maupun sukun. Nah, yang sulit itu adalah kalau shad itu ketika dibaca kasroh. Dia kadang-kadang akan jumbuh, ya, rancu dengan huruf sin. Nah, saya contohkan misalnya ini huruf sin kasroh. Kemudian ini ada huruf ini ada huruf shad kasroh. Nah, ini kadang-kadang kalau ndak jeli ini membacanya dibaca sama saja, si dengan si, ya. Si ini kalau huruf sin. Kalau saya sedang baca huruf, saya agak zoom, ya, biar lebih jelas nanti. Oke. Kalau kita sedang membaca huruf yang ini, maka kita mengucapkannya si, lidahnya tetap di bawah. Kalau kita mengucapkan huruf ini shad dalam harokat kasroh, maka walaupun ini kasroh itu dibacanya meringis itu cenderung membuat lidah itu ada di bawah. Tapi ketika ini huruf shad, kita harus tetap mengupayakan lidah kita itu tidak di bawah tapi naik, ya. Ya, si, ya, si. Seperti itu. Ancang-ancangnya karo rotok mencucu sik ngono. Walaupun sebetulnya ya ada yang tidak setuju, tapi ya ini untuk membantu biar istilahnya tidak hilang. Nah, kemudian sifat selanjutnya yaitu shofir. Ya, shofir itu ada suara tambahan yang mendesis.
kemudian dia hamas, udaranya terlepas, dan dia rohwah, suaranya terlepas. Hati-hati, perhatikan sifat-sifatnya, apalagi jika bertanda sukun jangan sampai terbaca menjadi huruf sin. Asdaqu, tasdiyatun, qasdus sabil, yasduru, yastofi, harostum, hasir, hasirta, hasirat suduruhum. Ya, shotnya ketika kasroh ini harus diperhatikan cara bacanya. Nah, huruf terakhir untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu adalah huruf bod. Ini huruf yang makhrajnya paling jelimet, itu huruf ini, huruf bod. Makhrajnya itu di mana, dan tidak ada yang lain. Jadi kalau kita lihat di jadwal makhorijul huruf ini, huruf bod itu sendirian, dia tidak punya teman, dan pengucapannya susah pula. Huruf bod ini makhrajnya yaitu adalah sisi, misalkan ini lidah, ini lidah, yaitu sisi kanan kiri lidah mengenai sisi geraham. Jadi ini geraham yang sebelah kanan, sisi geraham atas sebelah dalam. Ini geraham bagian dalam, sisi dalamnya yang kanan atau yang kiri. Kanan kiri ya. Berarti kanan dan kiri. Jadi bo ya. Bo. Kita kalau mengucapkan huruf bot itu harus memoncongkan mulut kita. Kalau orang Arab enggak pakai begitu bisa ya. Bo ya. Sifatnya apa? Sifatnya yang pertama adalah jahar. Ya. Bo, bi, bu, bab ya. Kemudian isti'la, jelas dia isti'la, lidahnya naik. Kemudian dia punya sifat idbaq ya. Idbaq itu lawan dari infitah. Kalau infitah tadi rongga mulutnya terbuka lebar. Kalau idbaq itu rongga mulutnya terkatup. Ya. Coba kalau kita teliti ya, kalau kita mengucapkannya dengan sukun kan, maka rongga mulut ini akan terkatup. Kaya cara pipa ngono enek klepe ngono kae, klepe nutup. Nah, klepe nutup itu kalau idbaq. Kalau infitah itu klepe buka. Begitu. Ya, bo, bi, bu, bab. Ya, dan ingat ini bukan huruf bukan huruf qalqalah. Dia tidak punya sifat qalqalah, maka tidak bisa dipantulkan. Ya. Faqdima antaqab. Tidak kok antaqab, tidak begitu. Kemudian ada sifatnya yaitu ismat, berat diucapkan, memang berat ini mengucapkannya. Dan ada satu sifat lagi yang khusus hanya dimiliki oleh huruf bod, yaitu adalah istithalah. Istithalah itu maknanya dia memanjangkan bunyi makhrajnya memanjangkan suara di dalam makhraj ya. Coba kita lihat di sini. Ini di sifat nomor 16. Ya, memanjangnya suara di dalam makhraj itu hanya dimiliki oleh huruf bod. Jadi ketika makanya itu dulu waktu saya masih kecil waktu itu saya tidak paham, sekarang baru saya paham. Jadi Gus Ahmad dari Pondok Termas itu pernah menceritakan dari seorang ulama mujawidin itu kalau mau mengucapkan huruf bod itu walau bolin itu apa ini lidahnya ini diputar dulu ke kiri kanan begitu. Jadi walau bolin itu kenapa? Itu adalah untuk konsisten terhadap pengucapan huruf bod yang punya sifat istitolah atau memanjangnya suara di dalam makhraj. Jadi ada suara memanjang di dalam makhrajnya huruf bod. Makanya kita ketika membaca huruf bod itu agak ada nah itu loh, itu istitolah itu.
bo, angkobo. Nah, jadi agak ada pemoloran sedikit gitu suara di dalam mahrotnya. Jadi tidak kok langsung bo, itu tidak bo ya. Dan sifat yang terakhir yaitu rokhawah. Rokhawah itu terlepas suaranya. Hati-hati ya, ini huruf yang paling sulit diucapkan ya, katanya ustadz yang ngajar Al-Quran saya waktu dulu itu, dot itu memang paling sulit diucapkan. Perhatikan betul sifat-sifatnya karena bot itu huruf yang rumit ya. Dan bedakan dengan huruf dha ya. Dha itu makhrajnya dekat dengan huruf dal, hanya saja dia isti'la. Kalau bot itu lain lagi tempatnya ya. Nah, ini bisa kita pakai latihan ini surat Al-Insyirah ini. Anqadha dhahrak ya. Anqadha sama dhahrak. Anqadha dhahrak. Ba'dadh zalimina famanid durra thumma addarruhu udurrirtum. Wangel ini di dalam Al-Quran ada semua ini. Wakhfid janahaka qarabnaha dan seterusnya. Nah ya, itu huruf-huruf ini ya, ini nanti bisa dilatih sendiri ya, dibaca-baca sendiri, di pronunciation-nya dilatih terus. Saya tekankan kalau tidak dilatih maka tidak akan bisa mahir ya. Ini butuh jam terbang. Bisa bunyikan dengan baik itu tidak bisa didapatkan dalam waktu sekali dua kali. Oke, itu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 5 dan 6. Ini nanti yang akan kalian peragakan ya, kalian merekam dalam video. Ya, kita mulai dulu dari kolom huruf wawu. Ya, ini kolom huruf wawu. Wa, o, wa, ma, itu huruf ma ya. O, wa, ma. Wa, la, da. Sya, a, da. Ka, ta, ba. Membacanya jangan sampai diputus-putus ya. Jadi misalkan 3 huruf begini, ini anggaplah ini satu kata. Jadi kita membacanya jangan dibiasakan terputus-putus. Kalau dulu waktu kita mungkin masih kecil pakai metode Iqra, itu putus-putus tidak apa-apa asal benar. Kalau di saya ndak boleh putus-putus, itu harus utuh. Karena ternyata kalau bacanya itu putus-putus, itu nanti dampaknya ke belakang itu baca Quran itu juga sukanya diputus-putus. Tanafus di tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kalimat belum selesai sudah ambil nafas. Kalau ndak gitu dia memutus bacaan di tengah kata loh, bukan di tengah kalimat. Ada, nah begitu. Itu kan makanya mulai dari awal itu sudah dibentuk jangan putus-putus bacanya. Jadi utuh. Kalau bacanya putus-putus diulangi. Sya'ada, kataba. Lalu kemudian masuk ke kolom huruf ya. Ya, gha, ya, ro, ya, ha, fa, ya, sa, ro, za, ya, na. Kita lanjut ke kolom huruf H. Ingat huruf H ada di makhraj yang paling bawah ya. H ya, jangan H gitu aja. H itu ada di tengah tenggorokan. Kalau di pangkal tenggorokan H ya. H, manaha, lakaha, najasa, wa'ada. Nah, ini mulai hurufnya disambung ya. Abata sama dengan abata. Asaba, rotaba, tabata, tabata, tawana, wasaba. Oke.
Huruf selanjutnya yaitu ja ha kho sama dengan ja ha kho. Ja ro ma, ha ja ro, ja ro sa, ro ja ha, da kho ro, kho ba ro. Kita lanjut kemudian ke huruf selanjutnya yaitu ini di kolom ini sa sha so bo sama dengan sa sha so bo. Sa ba ba, sha ro ba, so ba ro, so da o, ha so da, bo ro ba. Oke, kita lanjutkan. Ya, gho sama dengan gho sama dengan gho sama dengan gho. Ini bentuk gho dalam berbagai varian tulisan. Ini gho berdiri sendiri, ini ghoin di depan, ghoin di tengah, ghoin di belakang. Ya. Ba la gho, la gho bo, gho sa o, wa la gho, gho sa la gho za. Nah ini kebalik ini, harusnya ngain dulu baru gho. Ini gimana ini yang nulis bukunya ini? A sama dengan A sama dengan A sama dengan A. Nah ini ada di sini. Untuk mungkin ada teman-teman yang membaca huruf ainnya lebih fasih daripada saya. Jujur saya akui saya mengucapkan huruf ain ini masih jauh, masih belum fasih betul ini. Saya lihat dulu ada beberapa anak-anak saya, mahasiswa saya itu yang huruf ainnya itu lebih fasih. Jadi setiap orang itu biasanya memiliki kelemahan tersendiri. Jadi kalau saya konsultasikan dengan guru ngaji saya dulu, saya itu lemah di pengucapan huruf halaq. Ya, jadi huruf ain dengan huruf ha itu saya sangat kacau. Apalagi kalau mengucapkan sendiri begitu bisa, hurufnya itu tok itu bisa. Tapi ketika nanti sudah ada di tengah-tengah bacaan, nah itu campur antara huruf satu dengan yang lain, itu bacaan saya terhadap huruf ain dan ha itu menjadi tidak konsisten. Nah, kemudian ini dibaca nanti wa bo a ba tha a sa la a ro fa sa a la a ro ba. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Fa'o sama dengan fa'o sama dengan fa'o. Ini fa berdiri sendiri, ini fa di depan, ini fa di tengah. Fa bo ro, o so ro, o ta ro, fa o ro, o za fa. Nah, o za fa, jangan bacanya ko za fa, jangan begitu ya. O za fa, za. Pokoknya kadang ada anak-anak itu yang saya ajar itu membunyikannya menjadi seperti huruf la, bukan la, va. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri. Va ya, bukan la. Va ya. O za fa. So da o. Kemudian kolom selanjutnya ka sama dengan ka sama dengan ka. Ma'aka akala kasyafa sakana kataba bakaro. Kemudian huruf selanjutnya ya, na sama dengan na sama dengan na. Na'ama
kanaza, amana, nahara, laqona, ghanama. Ya. Kolom yang selanjutnya, la sama dengan la sama dengan la, ma sama dengan ma sama dengan ma, ja'ala, la bana, khalasa, ma laha, la ma'a, amala. Nah, itu bacaan yang harus kalian peragakan untuk pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan ketiga kali ini. Demikian materi kita, saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.